Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita pada pagi yang berbahagia ini dipertemukan di majelis ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Lebih bersyukur kita pada pagi hari ini dibangunkan kita seraya mengucapkan kalimat alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya bangun sebagai seorang muslim, telah terkumpul nikmat sehat, nikmat iman. Maka Allah perintahkan untuk dipelihara hingga datangnya kematian menjemput kita. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang beroleh nikmat di akhir hidup kita kelak dengan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pagi ini kita akan membahas satu judul, yakni amal tergantung akhirnya. Benar ya? Innamal a'malu bi khawatimiha, bahwa setiap amal atau amal itu tergantung pada akhirnya. Berarti dalam kehidupan itu ada awal, ada akhir. Sekalipun ada yang tidak berawal dan berakhir. Maka manusia dicipta oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki batas waktu. Kapan batas awal manusia? Ketika dia disebut dengan al-insan, manusia, yakni saat terkumpul antara jasad dan ruhnya. Sekalipun manusia ini sudah ada sebelum dia lahir di bumi ini, tentu Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah mempersiapkan ruhnya. Maka ketika jasad itu ada di dalam rahim ibunya, bertemu spermatozoa dan ovum menjadi zigot, berkembang. Dia belum dikatakan manusia sebelum ditiupkan ruh. Meski ruh itu ada jauh sebelum jasad itu ada, tapi
pengetahuan tentang ruh itu sangat sedikit. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Isra 17 ayat yang ke-80. 80 berapa itu? 5 atau 86? Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang ruh. Katakan Muhammad bahwasanya ruh itu adalah urusan Rabbku, dan tidaklah kalian diberi pengetahuan tentang itu kecuali sedikit sekali. Maka kehidupan di alam ruh sebelum kehidupan dalam rahim kita tidak tahu. Allah Jalla wa'ala memberikan pengetahuan tentang ruh itu sangat-sangat terbatas sekali, hingga Nabi sendiri tidak bisa menjabarkan, menjelaskan. Ketika ditanya oleh orang-orang Yahudi tentang masalah itu, karena mereka sendiri Bani Israel dari kalangan nabi-nabi mereka pun sama, mereka diberi pengetahuan itu sangat minim. Maka begitulah jawaban Rasul ketika ditanya, sebagaimana ayat tersebut Al-Isra 85 kalau nggak salah ya. Ya. Maka manusia, yaitu ketika dia terkumpul antara ruh dan jasad. Kapan itu terjadi? Saat janin berusia dalam kandungan ibunya 120 hari. Saat itulah kemudian ditiupkan ruh atas perintah malaikat, atas perintah Allah kepada malaikat. Dalam hadis yang terdapat di dalam kitab Sahihain diriwayatkan dari sahabat Abu Abdurrahman, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hadis ini terdapat di dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah di hadis yang ke-4 kalau tidak salah. Afwan, bukan. Ya, hadis keempat ya, hadis keempat insyaallah. Hadis ini merupakan dasar atau landasan pemahaman seorang mukmin terhadap takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sudah ditetapkan, khususnya yakni takdirul umri, takdir yang berlaku pada setiap janin pada saat usia 120 hari, yang itu merupakan rincian dari takdir azali, takdir yang terdapat dalam kitab induk Lauhul Mahfud. Ada takdir azali, ada takdir al-umri, ada takdir sanawi, takdir tahunan, yang merupakan rincian dari kitab induk Lauhul Mahfud, yang kemudian ditetapkan, dirinci secara tetap untuk segala kejadian tentang ajal dan rizki selama 1 tahun,
yang itu diturunkan setiap malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya malam Lailatul Qadar bukan hanya malam kemuliaan turunnya Al-Quran dan kitab ilahiyah, tapi juga merupakan malam turunnya rincian takdir Allah yang disebut tadi dengan takdirus sanawi. Adapun takdir yang ditetapkan oleh Allah pada setiap janin, ketika janin itu berusia 120 hari, sebagaimana hadis an Abi Abdillahir Rahman an Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qal, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, ia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sadiqul masduq, dia adalah orang yang benar, as-sadiq, al-masduq, dan yang dibenarkan. Beliau adalah as-sadiq, yang benar, karena belum pernah seumur hidupnya melakukan kebohongan walaupun sekali. Maka apa yang beliau ucapkan adalah jujur dan benar. Maka beliau adalah as-sadiq, orang yang benar, al-masduq, dan dibenarkan, yaitu dibenarkan apa yang beliau bawa dari risalah yang Allah berikan kepada beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan apa yang keluar dari mulut beliau itu bukan atas kemauan hawa nafsunya, akan tetapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Maka ucapan beliau dibenarkan, al-masduq. Beliau mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi, sesungguhnya setiap salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya. Perut di sini yang dimaksud rahim, sekalipun tidak disebut secara spesifik, karena memang rahim ini terletak di rongga perut. Ada rongga dada, ada rongga perut, dipisah dengan diafragma. Nah, Allah Jalla wa'ala memproses kejadian manusia ini dalam perut ibunya, dalam rahim. Yang ini umum terjadi pada setiap diri kita, sekalipun ada yang tidak demikian. Adam misalnya, Hawa ibunda kita misalnya, tidak melalui proses ini. Ya cuman mereka berdua. Adapun Isa alaihissalam tetap, sekalipun tidak bertemu ovum dan sperma, karena Nabi Isa tidak punya bapak, tapi tetap proses penciptaannya terjadi dalam perut ibunya, yaitu Maryam.
maka secara umum berlaku bagi siapa saja kecuali dua orang, Adam dan Hawa. Selain keduanya pasti diproses kejadiannya dalam perut ibunya. Arba'ina yawman nutfah, selama 40 hari dia berupa nutfah. Nama lain dari nutfah yaitu mani. Dan nutfah ini berlaku pada keduanya, berlaku bagi laki-laki ataupun perempuan, masing-masing memilikinya, mani laki, mani perempuan. Jika ini sudah terkumpul atas izin Allah, maka terjadilah pembuahan. Dan kemudian sel itu berkembang biak, membelah diri atas izin Allah sampai mencapai kesempurnaan dalam rahim ibunya. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah selama 40 hari. Thumma yakunu mudghah, kemudian menjadi segumpal daging mithla dhalik selama 40 hari. Thumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutus kepadanya al-malak, yaitu malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, dan malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan ruh. Disebutkan dalam hadis ini Bapak Ibu 3 tahap, masing-masing 40 hari. Tahap pertama nutfah, tahap kedua alaqah, segumpal darah, tahap ketiga mudghah, segumpal daging. Setelah daging, baru kemudian Allah jadikan daging itu menjadi apa? Tulang. Dagingnya menjadi tulang. Dan setelah itu tulangnya dibungkus dengan daging lagi. Di sini disebutkan ada 3 fase. Adapun fase berikutnya disebutkan dalam surah Al-Mu'minun surat 23 pada ayat berapa itu? 11 atau 12. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghah fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. Ayat berapa itu? Ayat 14 ya. Apa kata Allah? Langsung. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Melekat yaitu alaqah. Khalaqna nutfata alaqah, dia menggantung di rahim. Kemudian lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Iya. Jadi yang melekat alaqah itu dijadikan oleh Allah mudghah, segumpal daging. Kemudian thumma khalaqnal mudghata idhama, yaitu dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Jadi yang daging itu asalnya dijadikan tulang. Fakasawnal idhama lahma. Apa itu? Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Lalu tulang itu kami bungkus dengan daging.
barulah Allah jadikan manusia itu menjadi lengkap organ-organ tubuhnya. Bisa jadi jantungnya pada saat itu sudah memompa, sudah berdetak jantungnya. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Apa katanya? Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Iya. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Iya. Ketika Umar bin Khattab mendengar keterangan Nabi tentang proses janin ini, Umar bin Khattab nyeletuk, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, dialah sebaik-baik pencipta. Ternyata ucapan Umar bin Khattab ini selaras dengan statement Allah pada kalimat setelahnya. Allah pun menyampaikan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bapak Ibu saudara sekalian, tentu kalau kita melihat proses penciptaan manusia dalam ilmu biologi dan kedokteran akan lebih kompleks lagi. Dan tentu tidak setiap kita mengetahuinya secara detail. Tapi mestinya mereka yang mengetahuinya akan lebih beriman, lebih mantap keimanannya ketika bagaimana Allah menyusun tubuh-tubuh manusia itu sedemikian rupa sehingga sampai menjadi manusia yang sempurna. Ketika belum sempurna yuk ketokane ngeri, kayak apa? Kayak cendil. Ngawur aja kok cindil, berarti awak ben kok cindil. Tapi setelah lengkap organ-organnya, jari jemarinya, ketika di USG, apalagi sekarang 4 dimensi, entah nanti akan ditemukan alat yang 5 dimensi akan lebih jelas lagi. Itu hanya sekedar fisiknya yang hanya diketahui. Nah, pada saat usia 120 hari, 40 kali 3, 120 hari sama dengan 4 bulan, maka yang terjadi adalah pertama Allah perintahkan malaikat al-malak di situ. Berarti cuma satu yang ditugaskan oleh Allah Jalla wa'ala. Karena malaikat itu masuk ke dalam bahasa kita dalam kondisi sudah dalam bentuk jamak. Malaika itu jamak. Kalau satu malak, cuman kan kita nggak biasa menyebut malak. Iya. Hati-hati loh. Semua perbuatanmu dicatat oleh malak, kan itu kan? Tapi sebetulnya 2. Raqibun atid malakain, berarti ada 2 malaikat yang mencatat malak, dan Nabi tidak menyebutkan siapa nama malaikat itu, dan ini salah satu malaikat yang memang harus diimani, yang diutus oleh Allah pada setiap rahim. Ada 1 malaikat, sama dengan yang ditugaskan di awan itu malak. Beda ketika yang datang saat kematian, yaitu malaikatnya itu lebih dari 1, lebih dari 2 bahkan. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikah berarti lebih dari 2. Oleh karena itu nanti dirinci siapa saja yang datang ketika kematian itu. Ada malaikat yang mencabut nyawa, dan ada 2 malaikat yang akan membawa ruhnya naik ke langit. Nah, khusus yang di sini malaikat. 1 malaikat yang kita tidak tahu siapakah namanya. Allah perintahkan malaikat ini meniupkan ruh. Fayanfukhu fihi ruh. Dan kami perintahkan dia meniupkan ruh.
Beda dengan malaikat peniup sangkakala. Siapa dia? Israfil. Dia disebut dengan sahibul qarni karena yang ditiup adalah qarn, yaitu tanduk. Yunfakhu fi, tanduk yang ditiup. Tapi nanti, kalau ini malaikat yang bertugas setiap hari meniupkan ruh ke dalam janin. Kemudian yang kedua, malaikat itu pun diperintah wa yu'maru bi arba'i kalimat, diperintahkan menulis 4 ketetapan. Bikat birizki, yakni ketetapan takdir rizkinya. Wa ajali, ajalnya, batas hidupnya di muka bumi ini. Wa amali, amal perbuatannya. Wa syaqiyun aw sa'idun, celaka atau bahagia. Berapa yang dicatat berarti? 4. Apa tadi? Rizki, ajal, amal, dan celaka atau bahagia. Kemudian Nabi mengatakan, fawallahi alladzi la ilaha illa ghairu, maka demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia Allah, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati, sesungguhnya salah seorang di antara kalian yang senantiasa beramal dengan amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', hingga jaraknya antara dirinya dengan surga itu melainkan hanya dhira', yaitu 1 hasta. Dekat atau tidak? Dekat. Maksudnya dhira', 1 hasta di sini, yaitu dekat dengan ajalnya, bukan dekat dengan surga. Kalau dekat dengan surga 1 dhira', meskipun nggak masuk, lumayan nggak? Lumayan nggak? Ya lumayan. Wong bau surga itu dapat dicium jarak berapa? Berapa tahun? Dalam riwayat ada yang sampai 500 tahun sudah bisa dicium jaraknya, dicium bau surga. Lagi hastat tok, lah iso nyongo, iso ngintip. Yang dimaksud jarak antara dirinya dengan surga, yakni antara dia dengan ajalnya. Detik-detik terakhir sebelum ruh itu lepas dari badannya, di saat itulah penentuan, di saat itulah manusia ditetapkan kemana arah perjalanan berikutnya. Atau bisa dikatakan saat sakaratul maut, di seberang kematiannya yang hanya tinggal beberapa detik saja. Disitulah penentuannya. Fayamalu bi'amali ahlin nar, maka di ujung akhir hidupnya yang hanya ajalnya tinggal sehasta saja, ternyata dia melakukan amal perbuatan ahli neraka. Fayadkhuluha, maka akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka. Sak turunnya api luar biasa, sholat, puasa, semua amal ibadah dilakukan yang merupakan amalan ahli surga. Bareng mati kurang sedino, hidupnya hanya tinggal 1 hari, diuji oleh Allah dengan sakit. Misalnya
dia nggak sabar. Tolong golekno pengobatan alternatif, aku gak kuat. Tolong pindahan penyakitku nang wedhus. Jare ono Pak Ustadz sing iso mindah penyakitku nang wedhus, gak kuat, wetengku koyok pecah, panas. Akhirnya dibawa ke dukun. Setelah dibawa di dukun dengan syarat-syaratnya, dia membenarkan perkataannya. Man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, au arrafan atau tukang ramal, fasaddaqa bima yakul, kemudian dia benarkan ucapan orang tersebut. Pak, nek sampean kepingin waras, sampean syaratnya kudu percaya. Nek sampean gak percaya, ilmuku gak mandi. Yo wis tak percaya. Sing penting aku waras. Begitu dia percaya saat datangnya kematian. Padahal ketika dia membenarkan ucapan sang dukun tadi itu, faqad buri'a bima unzila ala Muhammadin, maka berarti dia terlepas dari apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad? Yaitu Al-Quran, yaitu Al-Islam. Berarti pada saat itu dia murtad, mati. Berarti mati ini apa? Kafir. Berarti amal ibadah semua yang dilakukan sebelumnya habis nggak? Habis. Kata Allah dalam surah Az-Zumar 39 ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. 3965. Sungguh telah diwahyukan kepada kalian, kepadamu Muhammad, dan kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta, jika kau mensekutukan Allah, la yahbatanna amaluk, niscaya akan aku hapus seluruh amalmu, wa la takunanna minal khasirin, dan kau termasuk orang yang rugi. Maka selama ini yang dibangun dari amal solehnya habis, tidak berbekas. Ada kalanya apa yang dilakukan itu tidak sampai kepada syirik atau kufur besar yang mengeluarkan dia dari Islam, tetapi dia tetap melakukan di akhir hidupnya dosa besar, yang dosa itu berkonsekuensi kepada siksa, yaitu siksa. Maka apa yang dilakukan sebelumnya tidak terhapus di antara amal solehnya, tapi dosa yang dia lakukan di akhir hidupnya itu menggiring dia masuk ke dalam neraka karena tidak ada kesempatan tobat. Sholat rajin, Ramadan ya poso, apa mana? Amal solehnya banyak, sedekah, baca Quran, tapi terfitnah dengan wanita, akhirnya melakukan zina. Pas zina mati. Maka dosa ini membawa konsekuensi kepada siksa, yaitu siksa neraka, karena dia tidak bertobat kepada Allah Jalla wa'ala dari dosa besar.
Mungkin kalau dosa-dosa kecil Allah akan mengampuni, mungkin dari amal solehnya, atau bahkan dari doa anak-anaknya. Tapi doa anaknya yang soleh tidak akan bisa menghapus dosa besar yang dilakukan oleh orang tuanya yang dia mati belum bertaubat. Inilah hati-hatinya kita agar jangan sampai di akhir hidup kita ini melakukan amaliyah yang tidak ada keterkaitan dengan istiqomah di dalam amal soleh dan keimanan kita. Karena itu memutus istiqomah kita di dalam amal soleh. Sekalipun tidak mengeluarkan orang itu dari Islam, tapi dosa besar ini menunjukkan bahwa kita tidak istiqomah dalam amal. Makanya kita minta kepada Allah selalu agar kita dijaga dan dipelihara, diberi taufik oleh Allah, supaya amal soleh kita ini terus berlanjut sampai mati. Terutama solat kita. Maka solat yang kita lakukan secara istiqomah akan berbuah kepada janji Allah. Apa janji Allah? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau ada orang sebelum kematiannya berbuat keji atau berbuat mungkar, padahal selama ini dihiasi hidupnya dengan amal soleh, kemungkinan solat yang dia lakukan ini tidak membawa dampak dalam hidupnya, sehingga tercegah dia dari apa? Tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sekalipun Bapak Ibu saudara sekalian, ini ketetapan takdir. Tapi takdir itu tidak semata-mata akibat, pasti ada sebabnya. Allah menurunkan segala ketetapan takdir itu, baik sebabnya dan akibatnya. Karena tidak mungkin Allah ujuk-ujuk memasukkan orang ke neraka tanpa ada sebabnya. Pasti ada sebab-sebab yang dilakukannya. Mungkin dia mengamalkan amalan ahli neraka. Dan kenapa dia mengamalkan amalan ahli neraka? Ini pun juga ada sebabnya. Mungkin dia selama ini melakukan amal soleh itu kurang ikhlas kepada Allah, riya kepada manusia. Sebaliknya, wa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli an-nar. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian senantiasa melakukan amal perbuatan neraka, amal perbuatan ahli neraka, berarti perbuatan dosa. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', hingga jarak antara dirinya dengan neraka itu hanya satu hasta, artinya dekat dia dengan kematiannya. Menjelang kematiannya itu fayasbiku alaihil kitabu, maka ketetapan takdir mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahlil jannah, maka akhirnya dia di akhir hidupnya melakukan amalan ahli surga. Fayadkhuluha, maka dia pun kelak akan dimasukkan ke surga. Contoh, seorang Yahudi yang pernah didatangi oleh Nabi. Ketika dia sakit, Nabi mengajak, ucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dia tengok bapaknya, bapaknya mengangguk.
ikuti apa yang disampaikan oleh Abu Qasim. Akhirnya dia bersyahadat, masuk Islamlah dia. Tidak berapa saat lagi dia mati. Maka kata Nabi, sungguh orang ini melakukan kebaikan sedikit diberi dengan balasan yang banyak. Apakah dia sempat melaksanakan sholat? Belum. Menunaikan rukun-rukun Islam? Belum sama sekali. Tapi ucapan syahadat yang diucapkan itu menghapus seluruh dosa. Seluruh dosanya 0, 0, baik yang besar ataupun yang kecil. Setelah itu meninggal. Lumayan nggak? Lumayan nggak? Bisa direkayasa nggak? Nggak bisa. Ini pun takdir, ketentuan Allah. Oh nek ngono enak ya, aku tak belunat dhisik. Engko nek mati kurang sedino apa sak jam, aku tak maca syahadat. Coba naik. Nek gak bablas kon mati kafir. Nggak bisa direkayasa. Ini sudah ketetapan takdir dari Allah. Ini maksudnya jarak antara dia dengan neraka begitu dekatnya. Saat menjelang ajal kematiannya, yang dia sudah diancam dengan siksa, tapi nggak jadi karena Allah menakdirkan, Allah mudahkan dia mengucapkan kalimat itu. Walaupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ringan nggak di lisan kita? Ringan, tapi nggak gampang kalau tidak ditakdirkan. Siapa? Abu Thalib, paman Nabi. Kurang apa paman Nabi? Sangat cinta kepada beliau. Nggak ada orang yang lebih mencintai Nabi kecuali pamannya. Tapi cintanya hanya cinta sebatas fisik, hanya cinta sebatas hubungan nasab. Dia cinta kepada Nabi tapi tidak cinta kepada Allah. Sehingga Allah pun menakdirkan dia tetap dalam kekafiran. Sekalipun mestinya cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat, dia pasti akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Tapi ternyata tidak diucapkan. Nabi sudah mengajak, ya wahai paman, kul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Kalimatun uhajju laka yaumal qiyamah indallah. Satu kalimat yang aku dapat berhujjah di hadapan Allah di hari kiamat. Di sebelahnya ada Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Ya Aba Talib, atarghabu an millati abina Abdul Muttalib. Apakah kau benci kepada agama bapak kita Abdul Muttalib? Kelakep. Gak ngomong apa-apa, Pak. Padahal Abu Thalib mengucapkan syahadat gampang enggak? Gampang atau tidak? Iya, nek sampean wong Jawa, nek sak turunge gak ngerti agama, la ilaha illallah, kan gak iso wong Jawa kalau sebelumnya gak kenal Islam. Susah. Ini Abu Thalib dedengkote wong Arab, ya kan? Pasti ringan mengucapkan itu secara lafziyah, tapi tidak, karena Allah tidak menakdirkannya. Demikian pula ada kalanya orang itu berbuat dengan perbuatan dosa besar, tapi ketika di akhir hidupnya menjelang kematiannya dia tobat kepada Allah, akhirnya dia punya peluang besar untuk mendapatkan surga Allah. Apakah dia muslim? Muslim. Cuman niki wonge bejati, hobi mateni uang. Bahkan dia sudah membunuh 99 orang. Koyo Asmaul Husna wae.
Ketika sudah genap 99 dia datang ke abid ahli ibadah. Abid ahli ibadah, apakah kalau aku bertobat Allah akan mengampuni aku, sementara aku sudah membunuh 99 orang? Cek akene kon niku. Kon iki bejat temenan kon niku. Kalau bahasa kita itu. Kon mateni wong 99. Gak bakal Allah ngampuni dosamu. Hanya karena ucapan itu, fatwa yang salah, diketno pisan genep 100. Akhirnya datanglah dia kepada siapa? Alim. Kalau tadi ahli ibadah, makanya ahli ibadah bukan ahli ilmu, bisa jadi fatwanya keliru. Datanglah kepada orang alim menyampaikan bahwa dirinya telah membunuh 100 orang. Apakah tobatnya diterima? Kata orang alim, innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Pastilah Allah akan mengampuni jika kau benar-benar tobat. Syaratnya tapi hijrahlah kau ke negeri yang baik. Kenapa? Karena negeri tempat kau tinggal iki negeri rusak, mangane kon dadi rusak. Hijrahlah. Ketika dia hijrah, di dalam perjalanan malakul maut datang menjemput nyawanya. Akhirnya malaikat dua yang mengikuti malaikat maut rahmat dan malaikat adab eker-ekeran. Iki wekku iki wong bejat iki, mateni wong 100. Kok dhisik dhek iku lho tobat. Wis tobat dhek iku. Kon gak percaya biyen omahe ndi? Saiki arep nang ndi? Enggak. Wong durung sampe kok. Durung nyampe nggone. Sing jelas 100 wong wis mati. Akhirnya Allah kirim malaikat menyerupai manusia yang menjadi hakim antara keduanya, yang menyarankan untuk mengukur jaraknya. Setelah diukur jaraknya, mana yang lebih dekat, tempat dia menuju atau tempat dia meninggalkannya. Ternyata setelah diukur lebih dekat dari tempat dia menuju, maka akhirnya diputuskan ini adalah hak malaikat rahmat. Ini peluang besar untuk mendapatkan apa? Surga. Berarti Allah telah mengampuni dosanya karena dia sungguh-sungguh bertobat. Ditunjukkan dengan apa? Perjalanannya dia hijrah sekalipun belum sampai ke tempat hijrahnya. Inilah contoh orang yang beramal dengan amalan ahli neraka, padahal jarak antara dia dan ajalnya sudah dekat. Suratan takdir menetapkan orang kalau ditakdirkan itu dimudahkan. Kullun muyassarun lima khuliqala, segala sesuatu itu dimudahkan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Karena Allah karena Allah menciptakan orang tersebut sebagai calon ahli surga, maka di akhir hidupnya pun dihiasi dengan amalan ahli surga. Inilah penentuan. Maka apa yang dilakukan sebelumnya dihapus oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sementara perjalanan kita ini belum finish, dan kita tidak tahu jarak antara kita ini dengan ajal kita, apakah satu jengkal, apakah satu hasta, apakah satu depa, kita tidak tahu. Dari hadis ini menandakan bahwa seseorang itu hidupnya diakhiri dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, bahwa penilaian akhir itu adalah apa yang dilakukan pada akhir hidupnya. Yang ketiga, bahwa kita harus selalu minta kepada Allah istiqomah. Ketika kita sudah diberi hidayah, petunjuk oleh Allah Jalla wa'ala, mintalah kepada Allah agar apa yang telah kita lakukan selama ini tetap dilakukan sampai detik terakhir.
akhir, dan di akhir hidup kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya kita harus mengkondisikan diri. Satu, selalu menuntut ilmu supaya bisa istiqomah menuntut ilmu. Dua, supaya ilmunya manfaat, membawa dampak, segera amalkan ilmu itu, jangan menunggu waktu. Tiga, bergaul dengan orang-orang soleh, dan itu harus diperbanyak tempat-tempat yang baik, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kadang-kadang ngaji, wayahe cangkruk nang warkop, yo cangkruk. Lah nang kono full musik dangdut. Lah nek pas malah mampire nang kono ya apa? Berarti nanti diakhiri dengan apa? Dengan apa? Ya dengan keburukan, kejahatan. Peluang untuk berbuat maksiat diminimize, dipersempit, jangan diperlebar. Peluang datang ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah diperbanyak intensitasnya, dan berinteraksi dengan orang-orang soleh diperbanyak intensitasnya. Mungkin barangkali selama ini teman-teman kita wis gak karu-karuan, sekarang sudah mulai kita tinggalkan teman-teman kita cari teman-teman yang soleh. Untuk apa? Mengkondisikan diri agar akhir hidup kita ini dihiasi dengan kebaikan. Dalam hadis yang lain, supaya kita bisa mengakhiri dengan baik sebagaimana takdir yang telah Allah tetapkan, maka hendaklah kita harus membenarkan kebenaran. Dalam hadis yang lain, riwayat Ali bin Abi Thalib yang terdapat dalam Sahih Muslim nomor 2274, silakan. Dari Ali. Dari Ali radhiyallahu an katanya, pada suatu hari kami mengantarkan jenazah ke penguburan Baqi al-Gharqad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami, lalu beliau berduduk. Maka kami pun duduk pun dikelilingi beliau. Beliau memegang sepotong ranting, menunduk dan menggaris-garis pasir dengan ranting itu. Kemudian beliau bersabda, tidak seorang pun jua pun di antara kamu melainkan tempatnya telah ditentukan Allah Ta'ala, di surga atau di neraka. Telah ditetapkan Allah apakah dia celaka atau bahagia. Maka bertanya seorang sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu apakah tidak lebih baik kita diam saja menunggu suratan takdir nasib kita tanpa beramal? Menjawab beliau, orang yang telah ditetapkan Allah menjadi seorang yang bahagia adalah karena dia beramal dengan amalan-amalan yang bahagia. Iya. Jadi dalam hidupnya dia melakukan amalan ahli surga sampai akhir hidupnya. Itulah orang yang ditetapkan sebagai ahli surga. Terus, dan orang yang telah ditetapkan Allah menjadi orang celaka adalah karena dia beramal dengan amalan yang celaka. Orang yang ditetapkan sebagai ahli neraka, dia beramal dengan amalan ahli neraka sampai akhirnya. Jadi dihitungnya itu surut ke belakang, bukan dari depan. Kalau dari belakang itu entah, walaupun sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, bahkan sedetik sebelumnya, itu penentuan sebelum kematiannya. Terus, karena itulah beramallah, semua sarana telah disiapkan. Adapun orang-orang bahagia
mereka dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan orang-orang yang bahagia. Maka ciri ahli surga, hidupnya dimudahkan mengamalkan amalan ahli surga sampai kematiannya, dia dimudahkan. Pertanyaannya, antum dimudahkan nggak mengamalkan amalan ahli surga? Halo, antum datang ke sini dimudahkan atau tidak? Dimudahkan. Nah, kita minta kepada Allah setelah itu istiqomah terus, ya Allah. Lanjut, sebaliknya. Dan orang-orang celaka, mereka dimudahkan untuk beramal dengan amalan orang-orang celaka. Ahli neraka hidupnya akan dimudahkan melakukan amal perbuatan ahli neraka. Kalau dalam urusan ahli surga, dalam urusan amalan ahli surga dipersulit. Tapi dalam urusan amalan ahli neraka dipermudah. Ono ai coroi, duwe ono, mobil ono, konco akeh, dimudahkan dia. Kalau antum ini dimudahkan beramal ahli neraka atau dipersulit sama Allah? Halo? Dipersulit. Halo? Dipersulit. Saya tanya, gendaan itu enak enggak? Halo? Ya wis, tak terima lumayan jari ini. Pertanyaannya, kenapa kok gak mak lakoni? Kenapa kok gak dilakoni? Amalan buruk. Hah? Jadi enak, kenapa kok gak dilakukan? Dipersulit gak? Dipersulit sama Allah. Siji wedi konangan sopo? Konco, bojo, jamaah pengajian. Ngerti ya? Ya, dipersulit. Wedi kena penyakit pentung. Ya tapi yo bener juga kadang nek nanggone pos kambling ya pentung hangsipmu. Berarti kita dipersulit melakukan perbuatan ahli neraka, tapi dipermudah melakukan amalan ahli surga. Itu ciri-ciri dari ahli surga itu seperti itu. Nah, ini yang harus dipertahankan sampai akhir. Karena penentuan itu bukan sekarang, penentuan itu nanti menjelang mati. Masih tetap enggak kita seperti ini? Iya saiki, engkau nek arep mati. Tiba-tiba krungu kabar ahli pengajian matine nanggone panti, tak pikir panti asuhan. Nek panti asuhan mending ya nang panti pijet. Kan heboh gitu loh. Wingi sopo pengajian matine nang panti pijet, ya kan? Nah ini. Kemudian apa kata Nabi selanjutnya? Kemudian beliau mencatat ayat, adapun orang-orang yang suka memberi dan bertakwa, maka kami siapkan baginya jalan yang mudah. Untuk dimudahkan untuk beramal amalan ahli surga, perhatikan surah Al-Lail. Surah Al-Lail tadi itu. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ada 3 di sini. Fa amma man a'ta, adapun orang yang mau memberi, kemudian wattaqa dan taat bertakwa, wasaddaqa bil husna dan membenarkan adanya kebaikan, pahala terbaik di sisi Allah, yaitu surga. Fasanu yassiruhu lil yusra, aku sediakan dia jalan yang mudah. Mudah kemana? Mudah menuju surga. Sebaliknya, orang akan dipersulit untuk menuju ke surga, dipermudah menuju ke neraka. Gara-gara apa? Lanjut. Adapun orang-orang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami siapkan baginya jalan yang sukar atau neraka. Iya.
disiapkan jalan yang sukar menuju ke neraka. Wa amma man bakhila, adapun orang-orang yang bakhil alias medit wal pelit wal kir, apa maneh? Mangane ojo bakhil, ojo medit, sing loman. Kans besar untuk dimudahkan oleh Allah itu karena kita tidak bakhil. Makanya orang yang dipelihara dari kekikiran dirinya orang beruntung. Wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, orang itu akan mendapatkan keberuntungan. Makanya orang yang bakhil dipersulit untuk kebaikan. Wa amma man bakhila, adapun orang-orang yang bakhil wastaghna, merasa dirinya cukup. Cukup apanya? Merasa diri cukup dengan kekuasaannya, merasa cukup dengan hartanya. Aku gak butuh wong liya. Apa iku? Atik ngandan-ngandani aku. Kon dhewe iku lho deloken wong kon dhewe melarat atik ngandani aku. Sapa sira? Sapa ingsun? Merasa dirinya cukup. Ada lagi merasa dirinya cukup dengan apa? Cukup ilmu. Ngaji gak gelem. Ngerasa wis pinter. Soalnya dia sejak kecil juara kelas terus, jenius. Sekarang gelarnya profesor, doktor, tapi bukan bidang Islam. Gelarnya berjejer, kongon ngaji, gak level katanya. Gak apa kumpul mbek wong desa-desa, kumpul mbek wong gak sekolah. Awak dhewe iki profesor rek. Merasa dirinya apa? Cukup. Itulah orang yang tagha. Wastaghna, merasa dirinya cukup. Cukup apa? Cukup ilmu. Padahal ilmunya nggak ada artinya. Ilmu duniawi tidak membawa dia kepada kebaikan akhirat. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan kebaikan, mendustakan adanya pahala terbaik di sisi Allah, mendustakan syariat. Dikongkon jilbaban gak jilbaban, didustakan. Alasane ono ae, engko aku nek wis dadi wong apik tak jilbabi. Sadurunge jilbaban sirah, aku pengen jilbabi atiku. Timbangane deloken tanggoku jilbaban brukut, atine uleren. Dijadikan alasan, dijadikan dalil. Ini contoh apa? Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan adanya kebaikan, adanya pahala terbaik di sisi Allah. Orang seperti ini dipersulit. Makanya kalau belum bisa melaksanakan syariat, jangan membenci syariat itu. Berarti dia telah mendustakan kebaikan dan kebenaran. Orang seperti itu dipersulit untuk mendapatkan hidayah. Opo jenggot itu rungsep, semakin panjang jenggote tambah goblok misalnya. Karena dia apa? Dia ngikuti perkataan Imam Al-Ghazali yang panjang apa? Jenggotnya itu kecil otaknya. Tapi difahami keliru. Panjang jenggotnya berarti mengikuti sunnah. Kecil otaknya apa? Tidak ada ruang untuk dia berdalil memakai akalnya. Itu maksudnya. Dia hanya sami'na wa ata'na, tidak berpikir ini dan itu, pertimbangan ini, pertimbangan itu. Tidak membuka peluang besar untuk otak merekayasa dalil gitu. Makanya dengan kalimat apa? Otaknya kecil. Karena dia menghidupkan sunnah. Karena Al-Ghazali sendiri berjenggot. Ikhwatal iman. Jadi hati-hati. Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan adanya pahala terbaik.
maka dipersiapkan fasanuyassiruhu lil usra, disediakan jalan yang sukar menuju kebaikan, sukar mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah, sukar tidak bisa istiqomah, akhirnya ujungnya neraka. Sekalipun nanti dirinci neraka di situ ada yang kekal, ada yang sementara. Kekal apabila sampai kepada syirik besar, kufur besar. Sementara kalau hanya sebatas yang dilakukan adalah al-kabair, yaitu dosa-dosa besar yang mungkin kelak nanti atas syafaat dari Nabi dia bisa dikeluarkan asal membawa tauhid la ilaha illallah. Saya pikir cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.